Kupikir kau jadi profesor, ternyata jadi tukang cuci piring. Pagi itu, langit Depok masih mengantuk. Kabut tipis menyelimuti atap rumah-rumah sederhana di perumahan Cendana Indah, seolah enggan menyerahkan hari pada matahari. Di sudut paling ujung kompleks perumahan, di antara rumah-rumah berdinding tembok aci yang catnya mulai mengelupas, terdapat sebuah rumah minimalis berukuran 36. Di dapur kecilnya, Rina Wijaya berdiri di depan kompor gas yang nyaris tak pernah berhenti menyala. Tangannya yang lentik, biasa mengetik laporan keuangan senilai miliaran dolar di ruang rapat internasional, kini sibuk mengaduk nasi goreng sisa semalam. Aromanya sederhana, bawang putih, telur, sedikit kecap, dan kerupuk udang yang telah lembek karena disimpan semalaman. Namun bagi Aldi, suaminya, itu adalah sarapan terbaik yang pernah ia kenal. "Nina, ini tagihan listrik naik lagi." Suara Aldi terdengar dari ruang makan. Agak berat, seperti biasa. Ia duduk di kursi kayu jati yang sudah retak di bagian sandarannya, memegang amplop PLN dengan alis mengernyit. Katanya ada subsidi dicabut, padahal AC cuma nyala kalau adik demam. Rina tidak menjawab langsung. Ia hanya menambahkan sedikit garam, lalu mematikan api. Di balik punggungnya yang tenang, pikirannya berlari jauh, ke Singapura, ke ruang rapat berteknologi tinggi di lantai 88 Menara Marina Bay, tempat kemarin ia menyetujui akuisisi startup fintech senilai 300 juta dolar. Di sana, ia dikenal sebagai Nyonya D, figur misterius yang namanya ditakuti sekaligus dihormati di kalangan elit bisnis global. Di sini, di dapur sempit ini, ia hanyalah Rina, istri Aldi, ibu dari Adit yang masih tidur di kamar, dan wanita yang dipandang sebagai tidak lebih dari ibu rumah tangga biasa oleh tetangga-tetangganya. Ia menghela napas pelan, lalu menyajikan nasi goreng ke piring kaca yang pinggirannya sudah retak. "Nanti aku cek pakai voucher hemat listrik." "Ya," jawabnya akhirnya, suaranya lembut namun mantap. "Ada promo dari aplikasi ibu-ibu arisan." Aldi mengangguk, lega. Tapi sebelum kembali ke koran paginya, ia berkata, "Ah, iya, kemarin ada notifikasi di grup alumni. Reuni SMA minggu depan, di Hotel Mulia, Senayan." Rina berhenti sejenak. Tangannya yang sedang mencuci wajan terasa tiba-tiba berat. Kata panitianya, dress code formal elegan. Lanjut Aldi, tanpa menoleh. "Kau yakin mau ikut? Baju bagusmu kan cuma 2. Yang biru itu juga sudah luntur." Ada jeda, cukup lama. Air mengalir dari keran, membasahi lengan baju katun lengan panjang Rina. Pakaian yang sengaja ia pilih setiap hari agar tak mencolok. Tapi di balik kain sederhana itu, denyut nadi di pergelangan tangannya berdetak cepat. Bukan marah, tapi kecewa. Sejak menikah 5 tahun lalu, Aldi memang tidak pernah tahu. Rina sengaja menyembunyikan semuanya. Saat mereka pertama kali bertemu, ia memang sudah menjadi Nyonya D. Tapi ia jatuh cinta pada Aldi yang jujur, sederhana, dan, ironisnya, tidak peduli pada kekayaan. Karena itu, ia memutuskan untuk hidup sebagai Rina biasa. Tanpa supir, tanpa asisten pribadi, tanpa kartu kredit platinum. Hanya dia, Aldi, dan kehidupan sederhana yang ia rindukan sejak kecil di kampung halamannya di Klaten. Tapi kadang, kesederhanaan itu justru diartikan sebagai kelemahan. "Kalau kau malu, aku bisa bilang ke panitia bahwa kau sakit," kata Aldi, kali ini sambil menatapnya. Matanya tulus, tapi kata-katanya menusuk. Rina tersenyum kecil. "Aku ikut ya, aku ingin lihat siapa saja yang masih ingat aku." Sore itu, setelah Adit tidur siang dan Aldi pergi ke kantor, Rina duduk di teras belakang. Di tangannya, sebuah amplop coklat tebal bertuliskan "Strictly Confidential, Dharma Tech Internal." Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, profil lengkap Danu Setiawan, mantan ketua OSIS SMA Negeri 3 Jakarta, juara debat nasional, dan kini direktur utama grup sukses Makmur, perusahaan properti yang sedang goyah. Foto Danu tersenyum percaya diri di sampul majalah Forbes Indonesia. Jas hitamnya mengilap, jam tangannya Rolex, latar belakangnya adalah helikopter pribadi. Tapi angka-angka di laporan keuangan bawahnya menceritakan kisah lain.
utang menumpuk, proyek mangkrak, investor kabur. Rina menatap wajah Danu, wajah yang dulu pernah mencuri idenya dalam lomba karya ilmiah SMA, lalu mengklaimnya sebagai karyanya sendiri. Wajah yang dulu memanggilnya cacing pintar karena ia lebih suka membaca buku daripada ikut nongkrong di kantin. Kini, nama Danu tercantum di daftar tamu reuni, dan di bawahnya tertulis dalam tinta merah oleh tim intelijen Dharmatek. Saat ini, satu-satunya harapan keuangan Danu adalah mendapatkan dana segar dari investor misterius, Nyonya D. Rina menutup amplop itu perlahan. Angin sore berhembus, mengibaskan ujung kerudungnya yang sederhana. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang dari masjid kompleks. Di dapur kompor gas menyala lagi, tapi kali ini bukan untuk memasak, melainkan untuk menyalakan api yang telah lama padam, api yang akan membakar kesombongan yang pernah menghinanya. Dan Rina tahu, dalam seminggu, Danu akan menemukan siapa sebenarnya perempuan yang dulu ia panggil cacing. Bukan di dapur, tapi di atas puing kerajaannya yang runtuh. Malam reuni SMA tiba seperti badai yang telah lama diprediksi, namun tetap membuat jantung berdebar. Langit Jakarta berwarna ungu tua, dihiasi cahaya lampu kota yang tak pernah tidur. Di depan Grand Ballroom Hotel Mulia, Senayan, mobil-mobil mewah berderet rapi. Lexus, BMW, bahkan 2 unit Rolls-Royce Phantom berkilau di bawah sorot lampu halogen. Para tamu turun dengan busana yang nyaris seperti karpet merah. Gaun malam berpayet, jas Armani, jam tangan Patek Philippe, dan anting berlian yang berkilat setiap kali mereka tertawa. Di tengah kemewahan itu, sebuah taksi online berhenti pelan di sisi jalan yang lebih gelap. Dari dalamnya, Rina melangkah keluar, sendirian. Ia memakai kebaya modern berwarna gading, dipadukan dengan kain batik parang rusak dari Solo, warisan ibunya. Kain itu sederhana, namun kualitasnya tinggi. Tenunan tangan, pewarna alami, dan motif yang syarat makna, kekuatan tersembunyi, keteguhan dalam kesunyian. Ia tidak memakai perhiasan, hanya anting perak kecil berbentuk melati. Rambutnya disanggul longgar, wajahnya dirias minimalis. Hanya bedak tipis, lipstik nude, dan sedikit maskara. Di tangannya, tas kecil dari anyaman pandan buatan pengrajin di Yogyakarta. Penjaga pintu hampir tidak menoleh saat ia lewat. Tidak ada yang mengenali Rina Wijaya, ibu rumah tangga dari Depok, di antara kerumunan mantan bintang kampus, direktur, selebriti sosial, dan istri pejabat. Tapi Rina tidak peduli. Ia masuk ke ballroom, dan napasnya nyaris terhenti. Ruangan itu megah seperti istana dalam dongeng. Langit-langit setinggi 2 lantai dihiasi chandelier kristal Swarovski yang memantulkan cahaya keemasan. Lantai marmer Italia berkilau seperti permukaan danau, dan di setiap sudut, vas besar berisi anggrek bulan dan mawar merah muda. Di tengah ruangan, meja buffet menjulang tinggi, dengan hidangan internasional. Foie gras, salmon tartar, wagyu beef mini, dan es krim saffron yang disajikan di atas batu es asap. Namun yang paling mencolok bukanlah kemewahannya, tapi suasananya. Riuh, penuh tawa terlalu keras, dan aroma parfum mahal yang saling bertabrakan. Suara alunan piano jazz dari live band terdengar sayup-sayup, tenggelam di balik obrolan tentang saham, liburan di Maladewa, dan siapa yang baru beli rumah di bumi Serpong Damai. Rina berdiri di ambang pintu, merasa seperti alien yang salah masuk dimensi. Lalu dari balik kerumunan seseorang melihatnya. Wah, ini dia Rina Wijaya. Suara itu nyaring, penuh sarkasme, dan disengaja agar terdengar semua orang. Danu Setiawan melangkah mendekat, mengenakan batik mewah berlapis emas. Tapi Rina tahu itu batik printing, bukan tulis. Jasnya dari label Italia, jam tangannya memang Rolex, tapi cara ia memamerkannya terlalu berlebihan. Seperti anak kecil yang baru belajar berpura-pura jadi dewasa. Ia berhenti tepat di depan Rina. Senyumnya lebar tapi matanya dingin. Kami semua penasaran. Apakah kau masih hidup? Atau sudah jadi abu di dapur karena terlalu sering masak nasi kebuli buat suami? Tawa meledak. Beberapa orang tertawa terbahak. Yang lain tersenyum getir. Aldi, yang baru saja datang dari parkir, berdiri kaku di belakang Rina.
Wajahnya memerah, tangannya menggenggam erat kunci mobil. Rina tidak bergerak, tapi di dalam dadanya, sesuatu retak. Bukan karena malu, tapi karena kekecewaan yang dalam. Danu bukan hanya menghina dirinya. Ia merendahkan nilai perempuan yang memilih rumah tangga sebagai panggilan. Seolah menjadi istri dan ibu adalah kegagalan. Seolah kesetiaan, pengorbanan, dan kasih sayang bukan bentuk kekuatan. Aku dengar suamimu cuma pegawai kantor biasa. Danu melanjutkan, suaranya semakin keras. Kasihan. Padahal waktu SMA, kau paling pinter. Bahkan guru bilang kau bakal jadi menteri riset. Tapi lihat sekarang, kau jadi beban. Parasit yang hidup dari gaji suami yang pas-pasan. Danu, cukup. Aldi akhirnya bersuara, tapi suaranya tenggelam. Rina perlahan menatap Danu. Matanya tenang, tapi sorotnya menusuk. Seperti mata elang yang melihat mangsa dari ketinggian. Kau benar, Danu, katanya pelan, tapi cukup keras agar orang-orang di sekitarnya mendengar. Aku memang tidak jadi menteri, tapi aku jadi istri yang setia, ibu yang hadir setiap hari, dan perempuan yang tidak perlu menghina orang lain untuk merasa hebat. Ada hening sejenak. Danu tertawa, kasar, penuh sinisme. Omong kosong moralis. Di dunia nyata yang menang itu yang punya uang, bukan yang punya hati. Dan kau bahkan tidak punya mobil sendiri. Tawa kembali pecah. Lebih keras kali ini. Rina tidak menanggapi. Ia menoleh ke Aldi, memberinya senyum kecil. Senyum yang penuh pengertian, bukan rasa malu. Lalu, dengan tenang, ia berbalik dan berjalan keluar dari ballroom. Tidak terburu-buru, tidak menunduk. Langkahnya tegak, punggungnya lurus, seperti perempuan yang tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain. Di luar, udara malam terasa lebih segar. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar, tanda Jakarta tak pernah tidur. Rina berhenti di trotoar, menghirup dalam-dalam. Lalu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari tim eksekutif Dharmatek. Nyonya Di, laporan akhir tentang grup sukses makmur siap. Likuiditas negatif sejak Q3. Utang bank mencapai 2,3 triliun. Kami menemukan bukti pengalihan dana ke rekening pribadi Danu, termasuk dana proyek perumahan rakyat di Bekasi. Rina menatap layar ponselnya. Refleksi cahaya lampu jalan memantul di matanya. Bukan air mata, tapi nyala yang tajam. Seorang pengemudi taksi online mendekat. Mau pulang, Mbak? Rina mengangguk. Tapi sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi ke arah ballroom, tempat di mana tadi ia dihina sebagai parasit. Tidak, katanya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Belum waktunya pulang. Ia membuka aplikasi Dharmatek di ponselnya. Aplikasi yang hanya bisa diakses dengan sidik jari dan retina matanya. Jari jempolnya melayang di atas tombol merah bertuliskan Active Contingency Protocol, Operation Silent Fall. Dengan satu ketukan, protokol itu aktif. Dan di suatu ruang kontrol rahasia di lantai 88. Menara Marina Bay, lampu indikator berubah dari hijau ke merah. Perang telah dimulai, bukan dengan senjata, tapi dengan angka, dengan data, dengan keadilan yang tertunda. Dan dalam waktu kurang dari 7 hari, Danu Setiawan akan tahu bahwa perempuan yang ia hina di ballroom bukan parasit. Ia adalah badai yang diam-diam menghampiri kapalnya dan akan menenggelamkannya tanpa suara. Pagi setelah reuni, langit Jakarta mendung, berat, seperti menahan amarah yang belum tumpah. Di kawasan Sudirman Central Business District, SCBD, hujan gerimis mulai meratai kaca-kaca gedung pencakar langit yang menjulang bak mercusuar kekuasaan. Di lantai paling atas menara Dharmatek, gedung berbentuk spiral perak yang dirancang oleh arsitek pemenang Pritzker Prize, ruang eksekutif utama masih gelap. Hanya satu lampu menyala. Di balik meja marmer hitam sepanjang 4 meter, Rina duduk. Tapi bukan Rina yang kemarin memasak nasi goreng di dapur sempit. Bukan Rina yang dihina sebagai parasit di ballroom. Ini Nyonya D. Rambutnya disanggul ketat, wajahnya dirias tegas, alis terukir sempurna,
lipstik merah marun, dan mata yang tak berkedip meski menatap laporan keuangan selama 3 jam berturut-turut. Ia mengenakan blazer hitam dari rumah mode Paris yang hanya menjahit untuk 50 klien di seluruh dunia, dipadukan dengan celana panjang berpotongan arsitektural yang menegaskan kekuasaan tanpa perlu suara. Di pergelangan tangannya, jam tangan bukan merek mewah, tapi prototipe smartwatch buatan internal Dharma-Tech, mampu mendeteksi detak jantung lawan bicara dalam rapat negosiasi. Di depannya, 3 anggota tim inti berdiri tegak. Kevin, kepala intelijen korporat, mantan agen BSSN yang direkrut diam-diam. Dr. Lintang, direktur keuangan sekaligus ahli forensik akuntansi. Maya, kepala strategi operasional, perempuan muda asal Nusa Tenggara yang naik dari magang hingga menjadi tangan kanan Nyonya D. Grup sukses makmur secara teknis sudah bangkrut, kata Lintang. Suaranya dingin seperti angin Siberia. Aset mereka hanya 38% dari total utang. Mereka bertahan dengan utang silang, meminjam dari Bank A untuk bayar bunga Bank B. Sistem Ponzi versi properti. Kevin menambahkan, Danu mengajukan pinjaman darurat ke 3 investor besar minggu lalu. Semuanya menolak. Tapi kemarin, setelah reuni, ia menerima email anonim, katanya dari perwakilan Nyonya D, yang menawarkan dana segar sebesar 1,5 triliun. Rina tidak bereaksi. Matanya tetap menatap layar hologram di atas meja, menampilkan peta jaringan keuangan Danu, garis-garis merah menghubungkan rekening pribadi, perusahaan cangkang di Singapura, dan proyek fiktif di kawasan industri Cikarang. Proyek perumahan rakyat di Bekasi, ujar Rina akhirnya, suaranya rendah namun menusuk. Dana APBN yang dialokasikan untuk 5.000 keluarga prasejahtera. Berapa yang dikorupsi? 420 miliar, jawab Lintang. Dialihkan ke rekening pribadi Danu melalui perusahaan penyalur material palsu. Kami sudah punya bukti transfer, kontrak palsu, dan rekaman rapat internal, di mana Danu memerintahkan stafnya memalsukan laporan kemajuan proyek. Rina menutup mata sejenak. Ia membayangkan wajah-wajah keluarga miskin yang menunggu rumah yang tak pernah dibangun. Bayi yang tidur di gubuk bocor. Lansia yang kehujanan karena atapnya ambruk. Danu bukan hanya sombong, ia kejam. Apakah kita laporkan ke KPK sekarang? Tanya Maya. Rina membuka matanya. Di dalamnya, tidak ada amarah liar. Hanya ketenangan yang lebih menakutkan daripada teriakan. Tidak, katanya. Kita biarkan dia merasa selamat. Biarkan dia percaya bahwa Nyonya D akan menyelamatkannya. Biarkan dia menandatangani perjanjian kerahasiaan, mengadakan jumpa pers, bahkan memesan kue syukuran. Kevin mengerutkan dahi. Tapi, mengapa menundanya? Karena Rina bukan hanya ingin menghancurkan bisnis Danu, ia ingin menghancurkan ilusi yang selama ini dipegang Danu. Bahwa dunia ini adalah panggung bagi yang paling berani berbohong, paling mahir memamerkan, dan paling tega menginjak. Ia ingin Danu jatuh dari ketinggian yang ia ciptakan sendiri, di depan orang-orang yang pernah mengaguminya. Kirim pesan balasan hari ini, perintah Rina. Gunakan saluran aman, tulis, Nyonya D tertarik, tapi hanya jika pertemuan final diadakan di tempat yang bermakna bagi kedua belah pihak. Maya mencatat. Tempat bermakna? Ya. Rina berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke seluruh Jakarta. Di kejauhan, ia bisa melihat Hotel Mulia, tempat di mana semalam ia dihina. Buat dia minta lokasi itu sendiri, biarkan dia mengira itu kebetulan. Timnya saling berpandangan. Mereka tahu, ini bukan sekadar akuisisi, ini hukuman yang dikemas sebagai kesempatan. Satu hal lagi, tambah Rina. Suaranya seperti belati yang ditarik pelan dari sarungnya. Aktifkan protokol Black Lotus. Mulai pantau semua transaksi Danu secara real-time. Setiap kali ia mencoba mengalihkan aset, blokir. Setiap kali ia bernegosiasi dengan pihak ketiga, bocorkan informasi ke kompetitornya. Biarkan dia tercekik oleh jaring yang ia sendiri rajut. Dan, soal Aldi, Nyonya? Tanya Maya ragu. Apakah waktunya memberitahu? Rina diam sejenak. Bayangan suaminya, wajahnya yang malu di ballroom, tangannya yang gemetar saat ingin membela,
muncul di benaknya. Belum, jawabnya pelan. Aku butuh dia tetap percaya bahwa aku hanya Rina. Karena nanti, saat Danu tahu siapa aku sebenarnya, reaksinya akan jauh lebih dalam jika pagi itu matahari menyelinap malu-malu di antara awan Jakarta yang masih lembab usai hujan semalam. Di kawasan Mega Kuningan, gedung perkantoran menjulang seperti tiang-tiang keangkuhan modern, kaca hitam, baja tahan karat, dan logo perusahaan yang berkilau di puncak menara. Di lantai 28 Menara Sukses Jaya, kantor pusat grup sukses makmur, suasana berubah drastis dari biasanya. Biasanya, lobi utama dipenuhi klien yang datang dengan berkas tebal, investor yang tersenyum basi, dan staf yang berlarian sambil membawa kopi ke ruang rapat. Hari ini, hampir semua meja kosong, lampu di koridor redup, dan di ruang direksi hanya satu suara yang menggema. Tawa lega Danu Setiawan. Ia duduk di kursi kulit impor berwarna merah darah, kaki menyilang, tangan memegang ponsel mahal. Di layar depannya, terpampang email dari alamat yang ia impikan sejak berminggu-minggu. Dari confidential@dharmaventures.sg kepada danu.setiawanesuksmakmur.co.id. Subjek, konfirmasi minat investasi, Nyonya D. Hitea. Bapak Danu Setiawan. Setelah meninjau profil perusahaan Bapak, pihak kami menyatakan minat serius untuk memberikan suntikan modal strategis sebesar USD 100 juta, setara plus seraka 1,5 triliun, dengan syarat due diligence final dan pertemuan tatap muka di lokasi yang netral dan bermakna. Nyonya D berharap pertemuan dapat dilangsungkan dalam waktu 7 hari ke depan. Salam hormat. Perwakilan resmi Nyonya D. Danu menutup ponselnya perlahan, lalu melemparkannya ke sofa, tapi dengan gerakan penuh kemenangan. Ia berdiri, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke Monumen Nasional, dan tersenyum lebar. Kita selamat, bisiknya seolah berbicara pada kota yang pernah ia taklukkan, dan kini hampir menelannya hidup-hidup. 2 jam kemudian, rapat darurat digelar. Hanya 5 orang dipanggil, Direktur Keuangan, Kepala Legal, Kepala Hubungan Investor, Sekretaris Pribadi Danu, dan Pak Hartono, penasihat spiritual keluarga, seorang dukun asal Ponorogo yang selalu hadir di setiap keputusan besar. Ruang rapat dihiasi ukiran Jawa klasik, lengkap dengan sesajen kecil di sudut, bunga melati, kemenyan, dan koin logam kuno. Pak Hartono duduk paling ujung, matanya setengah tertutup, tangannya memegang tasbih kayu cendana. Ini pertanda baik, kata Pak Hartono. Suaranya serak seperti daun kering. Nyonya D, namanya mengandung D, huruf keempat. Angka 4 adalah angka tanah, stabilitas, tapi juga angka kematian dalam budaya Tionghoa. Hati-hati Danu, di balik bantuan bisa ada penghakiman. Danu tertawa kecil. Ah Pak Hartono, jangan bikin ngeri, ini rejeki. Orang kayak Nyonya D nggak main-main. Kalau dia mau invest, artinya kita masih layak dipercaya. Direktur Keuangan, seorang pria paruh baya bernama Bambang, berkata ragu. Tapi Pak, due diligence-nya pasti ketat. Apalagi soal proyek Bekasi, laporan kemajuannya belum 30%, tapi kita sudah klaim 80% ke kementerian. Sudah kubikin solusinya, potong Danu dengan percaya diri. Kemarin malam, aku sewa tim CGI dari perusahaan iklan. Kita bikin video render 3D proyek Bekasi, seolah sudah selesai. Ada taman, masjid, bahkan kolam renang anak. Nanti pas pertemuan, kita tunjukkan sebagai proyeksi visualisasi. Mereka kan nggak sempat cek lapangan dalam seminggu. Kepala legal mengangguk lesu. Ia tahu ini berbahaya. Tapi utang bank jatuh tempo pekan depan. Jika tidak ada dana segar, gugatan akan diajukan. Saham akan disita. Dan nama Setiawan, nama keluarga yang dibanggakan ayahnya sejak zaman Orde Baru, akan jatuh ke lumpur. Tempat pertemuannya di mana? Tanya sekretaris pribadi, Mayang. Danu membuka email lagi. Di bagian akhir, tertulis. Nyonya D berharap lokasi pertemuan memiliki makna historis atau emosional bagi kedua pihak. Silakan usulkan tempat yang menurut Bapak paling sesuai. Danu mengernyit. Lalu,
Tanpa sadar, ia teringat sesuatu. Malam reuni, ballroom Hotel Mulia. Tempat ia merasa paling jaya saat menghina Rina Wijaya di depan semua orang. Di sana, katanya tiba-tiba. Di Grand Ballroom Hotel Mulia, tempat reuni SMA kemarin. Semua orang saling pandang. Tapi, kenapa di situ? Tanya Bambang. Karena di sanalah aku merasa paling hidup, jawab Danu. Matanya berkilat. Di sanalah aku mengingatkan semua orang siapa aku sebenarnya. Dan di sanalah aku akan menandatangani lembaran baru hidupku. Pak Hartono menatapnya lama, lalu berbisik, tempat yang sama, untuk kemenangan dan kejatuhan. Hati-hati nak, dunia ini bulat. Apa yang kau lempar, akan kembali. Danu tidak mendengar. Ia sudah sibuk mengirim balasan email. Kami dengan hormat mengusulkan Grand Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, sebagai lokasi pertemuan. Tempat ini menyatukan masa lalu dan masa depan, seperti visi bisnis kami. Email terkirim. Di suatu tempat di SCBD, di balik firewall tingkat militer, Maya menerima notifikasi. Ia segera meneruskannya ke Rina. Rina sedang berada di dapur rumahnya di Depok. Ia memotong wortel untuk sup ayam Adit yang demam. Ponselnya bergetar. Ia melihat layar, lalu tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. Dia menggigit umpan, katanya pelan. Sore itu, Danu mengadakan briefing kemenangan di rooftop kantornya. Ia memesan botol Dom Perignon, menyuruh semua staf yang tersisa datang, dan mengumumkan, besok kita mulai babak baru. Kita bukan hanya akan bayar utang, kita akan akuisisi kompetitor. Tepuk tangan meledak. Tapi sebagian terdengar dipaksakan. Di antara kerumunan, seorang staf muda bernama Dian, lulusan baru dari UI, memandang Danu dengan tatapan campur aduk. Kagum, takut, dan curiga. Ia ingat, kemarin di reuni Danu menghina Rina dengan kejam. Tapi hari ini ia menyebut Nyonya D dengan suara penuh hormat. Siapa sih Nyonya D itu sebenarnya? Bisik Dian ke temannya. Katanya janda kaya dari Singapura. Jawab rekannya. Punya pulau pribadi, umurnya 70-an. Pernah jadi mata-mata di Perang Dingin. Dian mengerutkan dahi. Entah kenapa, sesuatu terasa tidak cocok. Tapi ia diam. Di perusahaan ini, bertanya terlalu banyak bisa berarti di PHK. Malam harinya, Danu pulang ke rumah mewahnya di Pondok Indah. Mobilnya, Rolls-Royce Phantom, melaju pelan melewati gerbang elektronik setinggi 3 meter. Di dalam rumah, istrinya sedang memilih gaun untuk acara syukuran yang akan ia adakan setelah pertemuan sukses. Pastikan semuanya mewah, sayang, kata Danu sambil melepas jam tangannya. Nyonya D itu suka kemewahan. Kita harus tunjukkan kita layak jadi mitranya. Istrinya mengangguk. Aku sudah pesan chandelier baru dari Milan. Dan catering dari chef Prancis yang pernah masak untuk presiden. Danu tersenyum puas. Ia tidak tahu bahwa di balik kemewahan yang ia pamerkan, ada jerat emas yang sedang ditenun oleh perempuan yang kemarin ia sebut parasit. Dan jerat itu tidak akan mematahkan lehernya sekaligus, tapi akan perlahan menariknya ke bawah, sampai ia tenggelam dalam lubang yang ia gali sendiri. Sementara itu, di Depok, Rina menidurkan Adit yang demamnya mulai turun. Ia mencium kening anaknya, lalu berjalan ke teras. Di sana, Aldi sedang merokok, kebiasaan buruk yang hanya muncul saat ia stres. Ada apa ya? Tanya Rina lembut. Aldi menghela napas. Aku malu, Nina. Malu karena nggak bisa belain kamu di reuni. Aku kayak pengecut. Rina duduk di sampingnya. Kamu bukan pengecut. Kamu suamiku yang baik. Dan itu lebih berharga daripada semua Rolls-Royce di Jakarta. Aldi memandangnya. Di bawah cahaya rembulan, wajah Rina terlihat tenang. Terlalu tenang, seperti menyimpan rahasia besar. Tapi ia tidak menanyakan apa-apa. Karena cinta yang tulus, tidak selalu butuh tahu segalanya. Di kejauhan, suara guntur menggelegar. Badai belum tiba, tapi langit sudah berubah warna. Hujan datang di malam yang sunyi, bukan deras, tapi cukup untuk membasahi kenangan. Di sebuah rumah tua di kawasan Kebon Jeruk, lampu teras menyala redup,
memantulkan cahaya kuning ke atas genangan air yang tenang. Di beranda kayu yang mulai lapuk, dua perempuan duduk berdampingan di atas tikar pandan, Rina dan ibunya, Ibu Sari. Udara malam beraroma tanah basah dan daun sirih, aroma khas masa kecil Rina, ketika ia masih berlari di sawah belakang rumah ini, sebelum dunia mengenalnya sebagai Nyonya D, sebelum kekayaan mengubah segalanya dan tidak mengubah apapun. "Kamu masih belum makan," kata Ibu Sari. Suaranya parau namun hangat seperti wedang jahe. Di tangannya, secangkir teh hangat yang ia bawa dari dapur. Tanpa gula, seperti dulu Rina suka. Rina menatap hujan. "Tidak lapar, Bu." Ibu Sari diam sejenak. Lalu, perlahan, ia meraih tangan anaknya. Tangan yang biasa menandatangani kontrak bernilai miliaran, tapi kini terasa dingin dan lelah. "Kau marah ya?" bisiknya. Rina tidak menjawab segera. Ia menatap langit. Petir menyambar jauh di cakrawala, menyinari wajahnya yang tegang. "Aku bukan marah, Bu," katanya akhirnya. "Aku kecewa pada dunia yang masih mengukur perempuan dari apa yang melekat di tubuhnya, bukan dari apa yang melekat di jiwanya." Ibu Sari mengangguk. Ia tahu, ia selalu tahu. Sejak Rina kecil, putrinya itu memiliki mata yang melihat lebih dalam dari yang lain. Saat teman-temannya sibuk memamerkan boneka baru, Rina sibuk membaca buku pinjaman dari perpustakaan keliling. Saat remaja lain berebut pacar, Rina menabung dari jualan gorengan untuk bayar les matematika. "Danu Setiawan dulu mencuri idemu di lomba karya ilmiah SMA, kan?" tanya Ibu Sari tiba-tiba. Rina terkejut. "Ibu tahu? Kamu pikir ibu tidak tahu waktu kamu pulang menangis diam-diam di kamar, padahal seharusnya kamu yang naik panggung menerima piala." Ibu Sari tersenyum getir. "Aku diam, karena aku tahu kamu belajar sesuatu yang lebih penting daripada piala. Bahwa keadilan tidak selalu datang saat itu juga. Tapi suatu hari, ia akan datang." Hujan semakin rintik. Suara jangkrik dan kodok dari selokan kecil di samping rumah mengisi keheningan. "Tapi kali ini, Bu, aku tidak menunggu keadilan datang," kata Rina pelan. "Aku yang akan membawanya." Ibu Sari menatapnya lama. Matanya yang sudah keruh oleh usia masih tajam, masih mampu melihat ke dalam jiwa anaknya. "Apakah kau sudah memaafkannya?" tanyanya. Rina menunduk. Di genangan air di bawah teras, bayangannya tampak terpecah, antara Rina yang sabar dan Nyonya D yang tak kenal ampun. "Maaf itu untuk yang layak menerimanya," jawabnya, suaranya tenang namun tegas. "Danu tidak pernah meminta maaf. Ia bahkan bangga dengan penghinaannya. Ia mengira perempuan seperti aku, yang memilih rumah tangga, yang tidak pamer kekayaan adalah lemah. Tapi yang paling menyakitkan, ia mengorbankan rakyat kecil demi menutupi kegagalannya." Ibu Sari menarik napas dalam. Lalu, ia meraih tangan Rina dan menggenggamnya erat. "Kalau begitu, lakukan apa yang harus kau lakukan," katanya. "Tapi jangan biarkan dendam menggerogoti hatimu. Hukumlah dia dengan keadilan, bukan dengan kebencian. Karena jika kau kehilangan hatimu, kau sudah kalah sebelum perang dimulai." Air mata pertama Rina jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Lega karena ada seseorang di dunia ini yang tetap melihatnya sebagai Rina, bukan sebagai Nyonya D, bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai anak perempuannya. Mereka berpelukan. Pelukan yang hangat, penuh doa, dan diam-diam penuh restu. Kembali ke rumah di Depok, Rina tidak langsung tidur. Ia duduk di meja kerja kecil di kamar tidurnya. Meja yang sama tempat ia dulu menyusun proposal bisnis Dharma Tech dari laptop bekas. Malam ini, ia membuka laptop khusus, yang hanya aktif dengan sidik jari dan kode retina, dan mengakses server terenkripsi Dharma Tech. Email dari tim hukum sudah menunggu. "Nyonya D, bukti pengalihan dana proyek perumahan rakyat di Bekasi telah diverifikasi oleh auditor independen. Rekaman suara Danu menginstruksikan pemalsuan laporan telah dikonversi ke format pengadilan. Kami siap mengirimkan laporan lengkap ke OJK, Bareskrim dan KPK dalam waktu 24 jam setelah Anda memberi izin." Rina menatap layar. Di bawahnya,
Foto Adit, anaknya yang sedang tertidur dengan boneka kelinci, terpajang di bingkai kecil. Ia mengetik satu baris. Tahan dulu pengiriman ke KPK. Biarkan dia menandatangani perjanjian investasi palsu dulu. Tapi siapkan semua berkas. Kita akan serahkan semuanya. Tepat setelah ia tahu siapa aku. Lalu, ia membuka folder tersembunyi bernama Operation Silent Fall Final Phase. Di dalamnya, ada satu file bernama Grand Ballroom, Floor Plan and Security Layout. Rina mengkliknya. Denah ballroom muncul. Setiap meja, setiap pintu darurat, setiap kamera pengawas. Di sudut kiri bawah, tertulis catatan kecil dari Maya. Tim teknis sudah memasang mikrotransmitter di sistem sound ballroom. Suara Anda akan jernih di seluruh ruangan, tanpa delay. Danu tidak akan punya tempat untuk lari. Rina menutup laptop. Ia berjalan ke jendela, menatap langit yang mulai cerah usai hujan. Bintang-bintang mulai bermunculan, seperti mata yang mengawasi. Besok, Aldi akan pergi dinas ke Bandung selama 3 hari. Besok, Danu akan mengadakan gladi bersih di Hotel Mulia untuk menyambut kedatangan Nyonya D. Dan dalam waktu kurang dari 1 pekan, semua akan berakhir. Bukan dengan teriakan, tapi dengan keheningan yang menghancurkan. Sebelum tidur, Rina membuka lemari pakaiannya. Di antara kebaya sederhana dan gaun kantor biasa, ada satu gantungan tersembunyi di balik kain penutup, tempat ia menyimpan blazer hitam Dharmatek dan kain batik parang rusak yang ia kenakan di reuni. Ia menyentuh kain itu perlahan. Besok, bisiknya, kau akan melihat siapa aku sebenarnya. Bukan untuk membual, tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Karena di balik diamnya, bisa jadi ia sedang menulis akhir dari kisahmu. Pagi itu, Jakarta bermandikan cahaya keemasan. Matahari menyinari kota tanpa ampun, seolah ingin membakar semua kepalsuan yang selama ini berlindung di balik bayangan. Di kawasan Senayan, Hotel Mulia berdiri megah seperti istana modern. Kaca-kacanya memantulkan langit biru yang tak berawan. Di dalamnya, Grand Ballroom sedang disiapkan untuk acara yang, menurut Danu Setiawan, akan menjadi titik balik hidupnya. Namun, bagi Rina, tempat ini bukan titik balik. Ini adalah pengadilan. Pukul 9 pagi, Danu tiba lebih awal. Lebih awal dari biasanya, tanda betapa pentingnya hari ini baginya. Ia mengenakan jas hitam berlapis sutra, kemeja putih tanpa noda, dasi dengan motif geometris yang katanya dirancang khusus oleh desainer Milan. Di pergelangan tangannya, jam Rolex yang kemarin ia gadaikan sebagian sahamnya untuk menebus kembali. Pastikan bunga di meja utama diganti dengan anggrek putih, perintahnya pada manajer acara. Nyonya D suka kesucian, aku baca di profilnya. Manajer mengangguk cepat, meski sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang Nyonya D, karena tidak ada yang benar-benar tahu. Di sudut ballroom, tim eksekutif Danu telah berkumpul. Mereka semua berpakaian rapi, raut wajah penuh harap. Di tengah meja, sebuah map tebal bertuliskan. Proposal strategis, kepercayaan tingkat tinggi, tergeletak seperti kitab suci. Kita harus tunjukkan bahwa kita masih layak dipercaya, kata Danu, suaranya berapi-api. Kita bukan perusahaan yang sekarat, kita adalah kapal yang sedang mengisi ulang bahan bakar sebelum berlayar ke samudra baru. Tepuk tangan kecil terdengar, tapi terasa hampa, seperti tepuk tangan di pemakaman. Pukul 10 Cikale, tim humas tiba dengan kamera dan lighting portable. Kita rekam momen penandatanganan, kata sang kepala humas. Ini akan jadi konten viral. Nyonya D selamatkan pengusaha muda Indonesia. Danu tersenyum puas. Ia bahkan sudah memesan berita eksklusif di salah satu portal berita nasional, dengan bayaran tinggi tentu saja. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak terucap. Ia belum pernah bertemu Nyonya D. Belum pernah melihat wajahnya. Yang ia tahu hanyalah mitos. Janda tua, kaya raya, eksentrik, tinggal di pulau pribadi, dan hanya berbicara lewat perantara. Kira-kira dia datang pakai kursi roda atau tidak? Bisik Bambang ke Mayang. Katanya pernah operasi jantung 3 kali. Jawab Mayang.
tapi masih bisa menggerakkan pasar saham Asia dengan satu tweet. Mereka tertawa gugup. Tertawa orang-orang yang berdiri di tepi jurang dan mengira tali yang mereka pegang adalah tali penyelamat. Pukul 13.45, semua tamu internal telah siap. Meja utama dihias dengan taplak sutra putih, vas kristal berisi anggrek bulan, dan 2 kursi mewah berlapis emas, 1 untuk Nyonya D, 1 untuk Danu. Pintu ballroom dikunci dari dalam. Hanya tamu undangan khusus yang boleh masuk. Keamanan diperketat. Semua ponsel disita untuk menjaga kerahasiaan. Alasan resminya. Danu berdiri di depan cermin besar di ruang persiapan, merapikan dasinya. Ia menarik napas dalam-dalam. Ini dia, bisiknya pada bayangannya sendiri. Hari di mana aku membuktikan bahwa aku pantas berada di puncak. Pukul 14 Samawa tepat. Sebuah mobil listrik hitam tanpa plat nomor berhenti di pintu utama Hotel Mulia. Tidak ada logo. Tidak ada pengawalan. Hanya satu pengemudi berpakaian hitam, memakai kacamata gelap, turun dan membukakan pintu belakang. Dari dalam, seorang perempuan melangkah keluar. Ia mengenakan kebaya modern berwarna hitam pekat, dipadukan dengan kain batik. Parang rusak berwarna emas tua, motif yang dulu dikenakan para prajurit Mataram saat perang. Rambutnya disanggul tinggi, tanpa hiasan berlebihan. Wajahnya bersih, hanya sentuhan lipstik merah tua yang menegaskan keberadaannya. Di tangannya, tas kecil dari kulit hitam. Tapi siapapun yang mengenal dunia mode tahu, itu tas edisi terbatas dari rumah mode yang hanya melayani kepala negara dan keluarga kerajaan. Penjaga hotel membeku. Ia mengira tamu ini salah masuk, terlalu sederhana untuk acara semewah ini. Tapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, pengemudi menyerahkan sebuah amplop hitam bertulis emas. Untuk manajer acara, tangan Nyonya D. Manajer yang menerima langsung pucat. Ia tahu, ini dia. Ini Nyonya D. Tanpa sepatah kata, Rina, dalam wujud Nyonya D, berjalan masuk. Langkahnya tenang. Namun setiap tapak sepatu haknya terdengar seperti dentuman gong di ruang hening. Di lobi, tamu-tamu hotel menoleh. Bukan karena kemewahannya, tapi karena aura yang memancar dari tubuhnya. Kekuatan yang tak terlihat, tapi terasa seperti tekanan atmosfer sebelum badai. Pukul 14.07. Pintu Grand Ballroom terbuka perlahan. Di dalam, semua orang berdiri. Danu langsung melangkah maju, wajahnya berseri-seri, tangan terulur untuk menyalami nyonya tua kaya yang ia bayangkan. Tapi senyumnya membeku di wajah. Matanya membelalak, napasnya terhenti. Di ambang pintu, berdiri Rina Wijaya, wanita yang seminggu lalu ia hina sebagai parasit, beban suami, dan gagal dalam hidup. Rina menatapnya. Tidak marah, tidak mengejek, hanya menatap dengan mata yang tahu segalanya. Ruang ballroom seketika hening. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan jarum jam seolah berhenti berdetak. Danu mundur selangkah. Wajahnya berubah dari putih menjadi pucat kebiruan. Tangannya gemetar. "Kak, kamu?" Suaranya serak, seperti tersumbat duri. Rina melangkah masuk. Setiap langkahnya seperti palu yang memukul dada Danu. Ia berhenti tepat di depan meja utama. Lalu, dengan suara yang tenang, namun menggema di seluruh ruangan, berkat sistem suara yang telah disusupi tim Dharmatek, ia berkata, "Selamat siang Pak Danu." Jeda, hanya suara napas tersengal. "Saya Nyonya D." Dunia runtuh. Di belakang Danu, Bambang menjatuhkan mapnya. Mayang menutup mulut dengan tangan. Pak Hartono, yang entah bagaimana bisa masuk, menatap langit-langit seolah berdoa. Danu terhuyung. Matanya terus membelalak, seolah otaknya menolak menerima kenyataan. Tidak mungkin, bisiknya. Kamu hanya istri Aldi. Kamu tidak punya apa-apa. Saya punya segalanya, potong Rina. Suaranya kini tajam seperti pisau bedah. Saya punya perusahaan yang nilainya 5 kali lipat dari seluruh aset grup sukses makmur. Saya punya tim yang mampu menggali kebusukanmu dalam waktu 72 jam. Dan yang paling penting, saya punya alasan moral untuk menghancurkanmu.
Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, lalu berhenti di sisi berlawanan, tempat yang seharusnya ditempati investor penyelamat. Kau pikir aku datang untuk menyelamatkanmu? Lanjut Rina. Suaranya kini bergetar. Bukan karena emosi, tapi karena kekuatan yang tertahan. Aku datang untuk mengadilimu. Danu terjatuh ke kursi. Keringat dingin membasahi dahinya. Di kepalanya kilatan demi kilatan kembali. Saat ia menertawakan Rina di reuni, saat ia menyebutnya parasit. Saat ia mengira perempuan sederhana itu lemah, padahal di balik kebaya sederhana itu berdiri raja. Rina menatap seluruh ruangan. Mata semua orang menunduk, malu, takut, atau mungkin lega. Lalu ia mengeluarkan tablet tipis dari tasnya. Dengan satu sentuhan, layar besar di belakangnya menyala, dan di sana muncul rekaman suara Danu dari acara reuni saat ia berkata, "Kau jadi beban, parasit yang hidup dari gaji suami yang pas-pasan." Suara itu menggema di ballroom yang sama, tempat di mana kata-kata itu pertama kali dilontarkan. Rina menatap Danu, yang kini wajahnya seperti abu. "Kau meremehkanku karena aku tidak memakai LV," katanya pelan. "Tapi kau lupa, kekuatan sejati tidak pernah perlu dipamerkan." Lalu, dengan tenang, ia menekan tombol berikutnya. Layar berubah, menampilkan dokumen transfer ilegal, kontrak palsu, dan foto proyek perumahan Bekasi yang masih berupa tanah kosong, dengan tulisan besar di atasnya. 420 miliar dana rakyat dialihkan untuk gaya hidup pribadi. Danu menutup wajahnya dengan tangan. Ia tahu, semuanya berakhir hari ini. Bukan dengan kebangkrutan, tapi dengan penghakiman. Di luar, matahari masih bersinar terang. Tapi di dalam Grand Ballroom Hotel Mulia, malam telah tiba. Malam terakhir bagi kerajaan Danu Setiawan. Di dalam Grand Ballroom Hotel Mulia, udara terasa seperti membeku. Bukan karena AC, tapi karena ketegangan yang menggantung begitu tebal hingga sulit untuk bernapas. Setiap orang di ruangan itu seakan terperangkap dalam gelembung waktu yang berhenti, sejak Rina mengucapkan kalimat yang menghancurkan ilusi Danu selamanya. "Saya Nyonya D." Danu duduk mematung di kursinya. Tubuhnya mengecil, seolah jiwanya sedang ditarik keluar oleh kekuatan yang tak terlihat. Matanya liar, berpindah-pindah dari wajah Rina ke layar besar di belakangnya. Tempat bukti-bukti kejahatannya dipertontonkan tanpa ampun. Rekaman suaranya sendiri, tawa sinisnya, dan wajahnya yang penuh kecongkakan kini menjadi senjata yang menghancurkannya dari dalam. Ini tidak benar. Gumamnya, suaranya serak, hampir tak terdengar. "Itu rekayasa. Kamu memalsukannya." Rina tidak membentak. Tidak perlu. Ia hanya menatap Danu dengan tatapan yang lebih menusuk daripada 1000 kata sindiran. "Apakah kamu benar-benar percaya?" Katanya pelan, suaranya tenang, namun tajam seperti silet, "bahwa aku, perempuan yang kau anggap tidak lebih dari pembantu berpendidikan, akan repot-repot memalsukan bukti hanya untuk mempermalukanmu." Ia melangkah mendekat, heelsnya mengetuk lantai marmer dengan irama yang teratur, seperti dentang jam kematian. "Semua ini nyata, Danu. Setiap rupiah yang kau curi dari keluarga miskin di Bekasi. Setiap proyek yang kau klaim selesai padahal hanya render CGI. Setiap janji palsu yang kau berikan pada investor, karyawan, dan, yang paling parah, pada rakyat kecil yang percaya padamu." Danu menggeleng. Tangannya mencengkeram tepi meja hingga buku-buku jarinya memutih. Aku hanya mencoba bertahan. Semua orang melakukan ini. Ini cara bisnis." "Tidak," potong Rina. Suaranya naik sedikit. Cukup untuk menunjukkan bahwa di balik ketenangannya, amarah memang ada. "Bisnis bukan tentang menipu. Bisnis adalah tentang kepercayaan. Dan kau mengkhianati kepercayaan itu demi menjaga citramu yang palsu." Ia berhenti tepat di depannya, lalu membungkuk sedikit. Cukup dekat agar hanya Danu yang mendengar bisikannya. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan bagiku?" Lanjutnya,
Matanya menatap tajam ke dalam jiwa Danu. Bukan saat kau mengejekku di depan teman-teman SMA. Tapi saat kau mengira bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah kegagalan. Kau merendahkan pilihan hidup perempuan. Seolah kasih sayang, kesetiaan, dan pengabdian tidak bernilai di mata dunia. Danu menunduk. Matanya berkaca-kaca, bukan karena penyesalan, tapi karena rasa malu yang menggerogoti harga dirinya. Tapi mengapa sekarang? Desisnya. Mengapa kau lakukan ini di sini, di tempat yang sama? Rina berdiri tegak, lalu berbalik menghadap seluruh ruangan. Suaranya kini menggema, kuat, jelas, dan penuh otoritas. Karena tempat ini adalah saksi, katanya. Saksi saat kau merasa paling tinggi, dan tempat ini juga akan menjadi saksi saat kau jatuh paling dalam. Lalu, dengan gerakan tenang, ia menekan satu tombol di tablet yang masih di tangannya. Layar besar berubah lagi. Kini muncul dokumen resmi berkop Dharma Tech Holdings Ltd, bertanggal hari ini dengan judul besar. Pengumuman resmi, akuisisi paksa, grup sukses makmur. Seluruh ruangan terkesiap. Mulai hari ini, lanjut Rina, suaranya tidak bergetar sedikit pun. Seluruh aset grup sukses makmur, termasuk tanah, proyek, dan hak kekayaan intelektual, secara hukum menjadi milik Dharma Tech. Harga akuisisi, 100. Keheningan. Lalu, bisikan-bisikan pecah. Apa? Hanya Rp1? Itu artinya, likuidasi paksa? Dia benar-benar menghancurkannya. Danu terlonjak dari kursinya. Tidak, kau tidak bisa lakukan ini. Aku punya hak. Kau kehilangan hakmu. Potong Rina, kali ini dengan suara yang dingin seperti es. Saat kau mengalihkan dana sosial untuk beli jam tangan dan liburan di Maladewa, kau menandatangani surat penghukumanmu sendiri. Ia berjalan ke meja utama, lalu meletakkan satu amplop coklat tebal di atasnya. Ini berisi salinan laporan lengkap yang telah kami kirimkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bareskrim Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, katanya. Termasuk bukti rekaman, aliran dana, dan daftar korban proyek perumahan Bekasi yang gagal. Danu terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, ini bukan ancaman, ini vonis. Tapi, keluargaku, bisiknya, suaranya hancur. Anak-anakku, Rina menatapnya. Untuk pertama kalinya, matanya melunak, sedikit. Aku tidak menghukum anak-anakmu, katanya pelan. Dana pendidikan mereka telah aku transfer diam-diam ke rekening wali amanat independen. Mereka akan tetap sekolah. Mereka tidak bersalah. Danu terjatuh lagi ke kursi. Kali ini benar-benar runtuh. Bukan hanya fisik, tapi jiwanya. Air matanya akhirnya tumpah. Bukan karena takut pada penjara, tapi karena menyadari bahwa perempuan yang ia hina sebagai lemah justru menunjukkan belas kasih yang tidak pernah ia miliki. Rina menatap seluruh ruangan satu persatu. Para eksekutif yang dulu setia kini pucat pasi. Staf humas yang bingung harus merekam atau menghapus rekaman. Bahkan Pak Hartono yang kini menunduk dalam-dalam seolah mengakui bahwa ramalannya benar. Tempat yang sama untuk kemenangan dan kejatuhan. Lalu, ia berbalik perlahan, siap meninggalkan ballroom. Tapi sebelum keluar, ia berhenti di ambang pintu dan berkata, tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Jangan pernah menilai kekuatan seseorang dari penampilan luarnya. Karena di balik kebaya sederhana, bisa saja bersembunyi badai yang mampu menenggelamkan kerajaanmu. Pintu tertutup di belakangnya. Tidak dramatis, tidak penuh kemarahan, hanya tenang, seperti akhir dari badai yang telah lama diprediksi. Di luar, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga keemasan. Seolah langit ikut memberi penghormatan pada keadilan yang akhirnya ditegakkan. Rina berjalan menuju mobil hitamnya. Di belakang suara keributan mulai terdengar dari dalam ballroom. Telepon berdering, orang berteriak, Danu menangis. Tapi ia tidak menoleh, karena pekerjaannya di sini selesai. Namun, di dalam mobil, sebelum pengemudi menyalakan mesin, Rina membuka ponselnya. Ada satu pesan dari Maya. Tim hukum melaporkan. Berkas sudah diterima KPK. Penyidikan resmi dimulai besok pagi.
Danu kemungkinan besar akan ditahan dalam 48 jam. Rina menatap pesan itu sejenak. Lalu ia mengetik balasan. Kirim bunga ke rumah istrinya, tidak perlu kartu nama. Cukup tulis, untuk anak-anakmu. Mobil melaju perlahan meninggalkan Hotel Mulia. Di kaca spion, bayangan ballroom semakin mengecil, bersama dengan sisa-sisa keangkuhan Danu Setiawan yang kini hancur berkeping. Rina bersandar di jok kulit, menutup mata. Bukan karena lelah, tapi karena untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia bisa bernapas lega. Keadilan telah ditegakkan, bukan dengan kebencian, tapi dengan integritas. Dan di balik semua itu, ia tetap Rina, perempuan sederhana yang memilih pulang ke dapurnya untuk memasak sup ayam untuk anaknya yang sedang demam. Pagi itu, Jakarta bangun dengan berita yang mengguncang dunia bisnis. Direktur utama Grup Sukses Makmur ditahan KPK. Dana perumahan rakyat 420 miliar diduga dikorupsi. Headline itu memenuhi layar televisi, portal berita, dan grup WhatsApp keluarga, termasuk grup alumni SMA Negeri 3 Jakarta. Di dalam grup, chat berubah dari obrolan ringan tentang anak dan liburan menjadi gelombang syok, penyesalan, dan, yang paling pahit, pengakuan terlambat. Gila, ternyata Rina itu Nyonya D. Aku ingat Danu ngeledek dia di reuni. Sekarang malah hancur di tangan istrinya sendiri. Jangan main-main sama perempuan yang diam-diam kuat. Di rumah sederhana di Depok, Aldi duduk di ruang makan, koran pagi tergeletak di meja. Matanya membelalak pada halaman ekonomi. Foto Rina, dalam balutan kebaya hitam dan blazer tegas, menghiasi sudut kanan bawah, di bawah judul besar. Nyonya D akuisisi paksa. Grup Sukses Makmur, simbol baru keadilan bisnis Indonesia. Ia membaca setiap baris dengan napas tertahan, tentang Dharmatek, tentang operasi rahasia selama seminggu, tentang akuisisi simbolis senilai Rp1, tentang bukti penggelapan yang dikirim langsung ke KPK oleh investor misterius yang ternyata adalah perempuan sederhana dari Depok. Aldi menatap ke dapur. Di sana, Rina sedang mencuci piring, pakaian yang sama seperti biasa, kaos lengan panjang, celana kain, rambut diikat longgar. Tidak ada jejak kemewahan, tidak ada aura kekuasaan. Hanya perempuan yang setiap pagi menyiapkan nasi uduk untuk bekalnya ke kantor. Tapi sekarang, Aldi tahu. Ia tahu bahwa di balik tangan yang mencuci piring itu adalah tangan yang menggerakkan pasar, yang menghukum koruptor, yang melindungi rakyat kecil. Ia berdiri perlahan, berjalan pelan ke dapur. Rina tidak menoleh, sibuk menggosok wajan yang berkerak. Nina, suaranya serak. Rina berhenti, tapi tidak menoleh. Ia tahu hari ini akan datang. Kenapa? Kenapa kau tidak pernah bilang? Tanya Aldi, suaranya bergetar. Bukan marah, tapi terluka. Apakah kau tidak percaya padaku? Akhirnya Rina berbalik. Matanya tenang, tapi ada bayangan rasa bersalah di sana. Aku percaya padamu ya, katanya pelan. Justru karena aku percaya, aku takut. Takut kau akan melihatku berbeda. Takut kau akan merasa tidak cukup. Aldi terdiam. Ia ingat semua kali ia menyindir, meski bercanda, tentang gaji kecil, mobil bekas, dan hidup sederhana. Ia ingat saat ia malu membawa Rina ke acara kantor, karena penampilannya terlalu biasa. Kini, ia malu pada dirinya sendiri. Kau pikir aku mencintaimu karena apa yang kau miliki? Tanyanya, suaranya pecah. Aku mencintaimu karena kau Rina. Karena kau memasak nasi gosong tapi tetap tersenyum. Karena kau menemani Adit sakit semalaman. Karena kau tidak pernah mengeluh, meski hidup kita pas-pasan. Air mata mengalir di pipinya. Rina mendekat, mengusap air matanya dengan ujung lengan bajunya. Maafkan aku, bisiknya. Aku hanya ingin hidup seperti ini, sederhana, jujur, dan bersamamu. Aldi menariknya ke pelukan. Kuat, penuh penyesalan, tapi juga penuh cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Kita tetap seperti ini ya, katanya. Tidak peduli siapa kau di luar sana, di rumah ini kau tetap Rinaku.
Rina mengangguk, membenamkan wajahnya di dadanya. Sementara itu, di kawasan Mega Kuningan, suasana di Menara Sukses Jaya berubah drastis. Pintu gerbang utama dikunci. Stiker segel resmi dari OJK dan KPK menempel di kaca utama. Di dalam, ruang kantor kosong. Meja-meja dibongkar, komputer disita, dan foto Danu di dinding utama telah diturunkan, digantikan oleh pengumuman PHK massal. Para karyawan berkumpul di halaman. Wajah mereka campur aduk. Marah, kecewa, takut. Banyak dari mereka adalah keluarga lajang yang menggantungkan hidup pada gaji bulanan. Beberapa menangis. Yang lain hanya diam, terlalu terkejut untuk bereaksi. Di antara kerumunan, Dian, staf muda yang dulu curiga, berdiri memegang surat PHK-nya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. "Kita tidak salah," katanya tiba-tiba, suaranya lantang. "Kita hanya bekerja." Yang salah adalah dia yang duduk di lantai 28. Beberapa orang menoleh. Lalu, satu persatu, mereka mengangguk. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam tanpa logo berhenti di depan gedung. Seorang wanita muda turun, Maya, kepala strategi Dharmatek. Ia membawa map besar. "Saya diutus oleh Nyonya D," katanya, suaranya tegas. Malam itu, hujan kembali turun di Depok, lembut seperti bisikan langit yang ingin membersihkan luka yang tersisa. Di dalam rumah kecil di perumahan Cendana Indah, lampu ruang tamu menyala redup. Aldi duduk di sofa usang, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya menatap kosong ke arah dapur, tempat Rina sedang membersihkan meja makan setelah makan malam sederhana. Ikan asin, tumis kangkung, dan sambal terasi. Sejak pagi, ia belum bisa berhenti memikirkan segalanya. Fakta bahwa istrinya, perempuan yang setiap hari mengeluh soal tagihan listrik, yang memakai sandal jepit ke warung, yang menawar harga cabai, adalah Nyonya D, sosok legendaris yang namanya disebut berbisik-bisik di ruang rapat Bank Internasional dan Bursa Saham Asia. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi yang terbalik, bukan istri yang naik kelas, tapi suami yang tertinggal dalam kenyataan. Tapi yang paling menghantui bukanlah kekayaannya, melainkan rahasia itu. Rahasia yang Rina simpan selama 5 tahun pernikahan mereka. Rahasia yang membuat setiap tawa, setiap pelukan, setiap "aku sayang kamu", ya, semuanya terasa seperti... Apakah itu nyata? Rina menyelesaikan pekerjaannya, lalu duduk di sampingnya. Ia tidak bicara. Hanya menatap Aldi dengan mata yang tenang. Mata yang selalu tahu kapan suaminya sedang berperang dalam diam. "Kau marah ya?" tanyanya akhirnya. Suaranya lembut seperti daun yang jatuh ke tanah. Aldi menggeleng pelan. "Bukan marah. Aku bingung. Apakah selama ini aku hanya bagian dari sandiwaramu?" Rina menarik napas dalam. Ia menggenggam tangan Aldi. Tangan yang kasar karena bekerja. Tangan yang dulu pertama kali memegang tangannya saat kencan pertama di taman kota. "Dengar ya," katanya, suaranya tulus. "Aku membangun Dharmatek sebelum kita bertemu. Saat itu aku sendirian. Uangku banyak, tapi hatiku kosong. Lalu kau datang, dengan senyum polosmu, dengan cara bicaramu yang jujur, dengan cara kau memperlakukanku bukan sebagai Nyonya D, tapi sebagai Rina." Ia berhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. "Waktu itu, aku punya pilihan. Memberitahumu siapa aku sebenarnya. Atau memberimu kesempatan untuk mencintaiku sebagai diriku yang asli. Tanpa kekayaan, tanpa kekuasaan, tanpa topeng." Aldi menatapnya. "Dan kau memilih yang kedua." "Karena aku takut," jawab Rina jujur. "Aku takut kau mencintaiku karena kekayaanku. Atau malah menjauh karena takut tidak selevel. Tapi yang paling aku takutkan adalah kehilangan seseorang yang melihatku sebagai manusia, bukan sebagai simbol." Aldi terdiam lama. Lalu, perlahan, ia menarik Rina ke pelukannya. Erat, seperti ingin memastikan bahwa ia benar-benar nyata. "Aku tidak pernah melihatmu sebagai simbol," bisiknya di telinganya. "Aku melihatmu sebagai perempuan yang sabar saat aku terlambat gajian, yang tetap masak meski lelah, yang menidurkan Adit sambil bernyanyi lagu daerah Klaten, padahal kau lahir di Jakarta,
Itu yang kucintai, bukan kekayaanmu, tapi hatimu. Rina menangis, diam-diam, tanpa suara. Air matanya membasahi kemeja Aldi, tapi ia tidak peduli. Ini bukan air mata penyesalan. Ini air mata pembebasan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak perlu bersembunyi. Aku minta maaf, katanya. Aku seharusnya percaya padamu lebih awal. Aldi mengusap rambutnya. Sekarang kau sudah bilang, dan aku akan menjaga rahasia ini. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu. Kau memilih hidup ini bukan karena kau terpaksa, tapi karena kau ingin. Mereka duduk berpelukan dalam diam, ditemani suara hujan yang menari di atap genteng. Di luar, dunia mungkin sedang membicarakan Nyonya D sebagai legenda bisnis baru. Tapi di sini, di ruang tamu sederhana ini, hanya ada Rina dan Aldi. Dua jiwa yang akhirnya saling memahami tanpa topeng. Malam semakin larut. Adit sudah tidur lelap. Aldi pun akhirnya tertidur di sofa, kelelahan oleh emosi seharian. Tapi Rina belum tidur. Ia duduk di meja kerjanya, meja kecil di kamar tidur, dan membuka laptop khususnya. Di layar, notifikasi dari Dewan Direksi Dharmatek menunggu. Nyonya D, rapat darurat global, dijadwalkan besok pukul 08.00 WIB. Isu, ekspansi ke Eropa Timur, dan akuisisi startup AI di Berlin. Apakah Anda akan hadir secara langsung atau virtual? Rina menatap layar itu lama. Lalu, ia mengetik. Saya mengundurkan diri sementara dari jabatan CEO operasional, efektif minggu depan. Tunjuk Dr. Lintang sebagai acting CEO. Saya akan tetap sebagai pemegang saham mayoritas dan penasihat strategis. Ia menekan kirim. Dan dengan satu keputusan itu, ia melepaskan mahkota. Bukan karena kalah, tapi karena menang dalam hal yang lebih penting, keluarga. Ia tahu, suatu hari nanti ia mungkin kembali ke puncak menara Dharmatek. Tapi untuk sekarang, ia memilih tetap di dapur ini, memasak, menidurkan anak, dan menemani suaminya yang akhirnya tahu siapa dirinya dan tetap mencintainya. Sebelum tidur, Rina berjalan ke teras belakang. Di sana, ia menelepon ibunya. Ibu, Aldi sudah tahu, katanya pelan. Ibu Sari tertawa kecil di seberang sana. Akhirnya, aku tahu dia laki-laki baik, hatinya bersih. Tapi, apakah aku salah menyembunyikan semua ini, Bu? Tidak, Nak, jawab Ibu Sari. Kau hanya ingin dicintai karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kau miliki. Itu bukan kesalahan, itu kebijaksanaan. Rina tersenyum. Di langit, hujan berhenti. Bintang-bintang mulai bermunculan. Besok aku mau ke pasar tradisional, Bu, katanya. Beli ikan segar buat masak pepes. Ibu Sari tertawa. Jangan lupa bawain Ibu terasi cap udang, yang asli, bukan yang abal-abal. Janji, Bu. Ia menutup telepon, lalu menatap ke arah kamar Adit. Di balik jendela, bayangan anaknya yang sedang tidur terlihat damai. Rina tahu, ini adalah kekayaan sejati. Bukan dalam angka di rekening, tapi dalam kedamaian yang tak bisa dibeli dengan uang. Esok hari, dunia mungkin akan kehilangan Nyonya D, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi Rina Wijaya akhirnya pulang ke rumahnya yang sesungguhnya. Pagi itu, matahari menyinari Jakarta dengan kelembutan yang jarang terlihat. Seperti langit pun ikut merayakan babak baru yang damai. Di Menara Dharmatek, lantai 88, ruang rapat utama dipenuhi para eksekutif dari seluruh dunia. Singapura, Tokyo, Berlin, San Francisco. Mereka datang bukan untuk melihat Nyonya D, karena hari ini mereka akan menyaksikan pelantikan CEO baru. Di tengah ruangan, di atas podium marmer hitam, berdiri seorang perempuan muda berusia 29 tahun, Dian Wulandari. Gadis asal Klaten yang dulu hanyalah staf junior di grup sukses Makmur, kini mengenakan blazer putih sederhana dan kain batik Sidomukti buatan ibunya sendiri. Rambutnya disanggul, wajahnya tenang, matanya penuh tekad. Di barisan depan, Rina duduk, bukan sebagai Nyonya D, tapi sebagai mentor. Ia mengenakan kebaya putih bersih, tanpa perhiasan, hanya anting melati perak warisan ibunya.
Di sampingnya, Aldi duduk dengan kemeja lengan pendek dan celana kain, satu-satunya suami karyawan biasa yang diundang dalam acara tingkat global ini. Ia tersenyum bangga, bukan karena kehadirannya di sini, tapi karena istrinya memilih jalan ini. Menyerahkan kekuasaan kepada perempuan muda yang jujur, bukan ambisius. Direktur SDM membacakan pidato pelantikan. Dian Wulandari dipilih bukan karena latar belakang keluarganya, bukan karena koneksi, tapi karena integritasnya. Ia menolak terlibat dalam skandal sukses makmur, meski diiming-imingi promosi. Ia melaporkan kecurangan diam-diam. Dan di balik semua itu, ia tetap rendah hati, seperti perempuan yang melahirkannya di desa kecil Jawa Tengah. Tepuk tangan menggema. Dian menatap Rina, matanya berkaca-kaca. Rina hanya mengangguk pelan, isyarat penuh kepercayaan. Setelah upacara, Rina tidak tinggal untuk jamuan mewah di rooftop. Ia pamit lebih awal, dengan alasan harus pulang masak. Aldi mengikuti dari belakang, membawa tas kecil berisi oleh-oleh untuk Adit. Mainan robot dari Jepang yang sengaja diminta Rina. Bukan mahal, tapi edukatif. Di dalam mobil, Aldi bertanya, "Kau tidak menyesal, Nina?" "Menyerahkan semua itu. Padahal kau yang membangunnya dari nol." Rina menatap jendela. Jakarta berlalu di luar. Gedung pencakar langit, kemacetan, orang-orang yang berlarian mengejar mimpi. Tapi di matanya, tidak ada kerinduan pada puncak kekuasaan itu. "Tidak ya," jawabnya pelan. "Aku tidak menyerahkan. Aku mewariskan. Karena perusahaan ini bukan milikku. Ini milik masa depan. Milik perempuan seperti Dian, yang percaya bahwa bisnis bisa jujur, adil, dan tetap menguntungkan." Aldi menggenggam tangannya. "Kau luar biasa." Rina tersenyum. "Aku hanya ingin jadi perempuan biasa yang melakukan hal luar biasa, tanpa harus kehilangan jiwanya." Sore harinya, Rina kembali ke dapur rumahnya di Depok. Seperti biasa, ia memasak. Kali ini, pepes ikan mas dengan daun pisang segar dari pasar tradisional. Aromanya menyebar ke seluruh rumah. Daun kemangi, serai, dan terasi asli. Bukan bumbu instan. Adit berlari masuk, mencium bau masakan, lalu memeluk pinggang ibunya. "Ibu masak pepes kesukaan ayah." Rina tertawa, mengelus rambutnya. "Iya nak, hari ini spesial." Ketika Aldi pulang, mereka makan bersama di meja kayu yang sudah retak, tanpa pelayan, tanpa meja marmer, tanpa cahaya chandelier. Hanya 3 piring, 3 gelas, dan tawa kecil Adit yang cerita tentang guru barunya di sekolah. Setelah makan, Rina duduk di teras. Ponselnya bergetar, sebuah notifikasi dari aplikasi internal Darmatek. Proyek sosial Rumah Harapan di Desa Sukorejo, Klaten. Fase pertama selesai. 100 unit rumah untuk keluarga korban penggusuran telah diserahkan. Terlampir. Foto anak-anak bermain di halaman baru mereka. Rina membuka foto itu. Di sana, puluhan anak berlarian di halaman rumah sederhana beratap genteng, rumah yang dibangun dari dana yang seharusnya dikorupsi Danu, tapi kini dikembalikan kepada rakyat. Di pojok foto, tertulis spanduk kecil. "Dibangun atas inisiatif Nyonya D, untuk masa depan yang jujur." Rina menutup ponsel. Tidak ada kebanggaan di wajahnya, hanya ketenangan. Malam itu, sebelum tidur, Aldi menemukannya duduk di beranda, menatap langit. "Apa yang kau pikirkan?" tanyanya, duduk di sampingnya. "Bahwa di Indonesia," jawab Rina pelan, "masih banyak yang mengukur harga diri dari mobil, tas, dan jabatan. Tapi perempuan sejati tahu, kekuatan sejati lahir dari integritas, bukan pameran." Aldi mengangguk. "Dan kau membuktikannya, tanpa perlu berteriak." Rina menoleh padanya, lalu pada rumah kecil mereka, pada cahaya lampu kamar Adit yang masih menyala. "Aku dulu berpikir, untuk mengubah dunia, aku harus naik ke puncak gedung tertinggi," katanya. "Tapi sekarang aku tahu, perubahan dimulai dari dapur, dari keluarga, dari keputusan kecil yang jujur setiap hari." Di kejauhan, suara azan Isya berkumandang, lemah lembut, penuh damai. Rina menggenggam tangan Aldi. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi topeng,
Hanya mereka, dua jiwa yang memilih hidup sederhana, tapi bermartabat.